Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamaria dengan NIM 1901010407040 dari lokal PMTKB Angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai bidang silinder. Materi ini terbagi menjadi dua, yaitu bidang silinder dan bidang silinder lingkaran tegak. Oke, pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai bidang silinder. Nah, di sini ada pengertian dari bidang silinder. Jadi, dikatakan bahwa bidang silinder itu terjadi jika sebuah garis lurus digerakkan tetap sejajar dan senantiasa memotong suatu garis lengkung tertentu. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sampingnya ya. Jadi, di sini dari gambar ini terlihat bahwa ada kumpulan garis lurus yang saling sejajar ya. Garis lurusnya tersebut saling sejajar dan memotong suatu garis lengkung tertentu. Ini saya tandai ya. Nah, jadi itu adalah garis lengkung yang dipotong oleh kumpulan garis lurus yang saling sejajar tersebut, sehingga nanti akan membentuk suatu bidang silinder. Selanjutnya, di sini ada untuk menentukan persamaan bidang silinder yang diketahui arah pelukisnya dan garis lengkung dasarnya dilakukan sebagai berikut. Jadi nanti ada langkah-langkah untuk menentukan persamaan bidang silinder yang mana telah diketahui garis pelukisnya. Jadi garis pelukisnya itu adalah garis lurus ini ya teman-teman. Garis lurus yang kalau dari gambar itu yang ada tanda panahnya. Jadi itu adalah garis pelukisnya. Dan garis lengkungnya itu adalah ini ya teman-teman, seperti yang saya tandai sebelumnya. Jadi ini adalah garis lengkung yang dipotong oleh kumpulan garis lurus tersebut. Maka untuk menentukan persamaan bidang silinder tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Ambil titik P, X, O, Y, O, Z, O pada garis lengkung C sehingga diperoleh hubungan F, X, O, Y, O, Z, O sama dengan 0 dan G, X, O, Y, O, Z, O sama dengan 0. Dan yang kedua, persamaan garis lukis melalui P dengan arah A, B, C adalah X sama dengan XO ditambah, di sini ada simbol lambda ya teman-teman. Jadi ini untuk sebagai perwakilan parameter dalam persamaan parametrik. Untuk lebih gampangnya saja kita sebut sebagai lambda. Jadi X sama dengan XO ditambah lambda A. Terus yang kedua ada Y sama dengan YO ditambah lambda B. Ditambah lambda B. Dan persamaan yang ketiga itu Z sama dengan ZO ditambah lambda C. Oke, langkah terakhir dari kelima persamaan tersebut dengan menghilangkan parameter lambda akan diperoleh persamaan bidang silinder yang diminta. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan tadi, di sini ada contoh ya. Jadi di sini contohnya, tentukan persamaan bidang silinder yang garis lengkung dasarnya berupa lingkaran pada bidang X, O, Y dengan titik pusatnya adalah 0,0,0 dan memiliki jari-jari 1, sedangkan garis pelukisnya sejajar garis X sama dengan Y sama dengan Z. Jadi di sini garis lengkung dasarnya berupa lingkaran ya pada bidang X, O, Y dengan titik pusatnya 0,0,0 dan jari-jarinya 1. Dan garis pelukisnya itu adalah garis yang sejajar garis X sama dengan Y sama dengan Z. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini penyelesaiannya persamaan lingkaran dasar.
Z-nya sama dengan 0, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 0. Oke, memasuki langkah-langkah yang sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ambil titik P, XO, YO, ZO pada C terpenuhi. ZO-nya sama dengan 1, XO kuadrat ditambah YO kuadrat ditambah ZO kuadrat sama dengan 1. Oke, yang kedua, garis lukis melalui P dengan arah 1,1,1 adalah X sama dengan XO ditambah lambda, atau ini persamaannya dirubah ya teman-teman, atau biasanya kalau istilah gampangnya itu disebut dengan pindah ruas. Jadi menjadi XO sama dengan X dikurang lambda. Yang kedua, persamaannya adalah Y sama dengan YO ditambah lambda, atau oke, mohon maaf di sini harusnya YO ya. Nah, menjadi YO sama dengan Y dikurang lambda. Dan persamaan yang kelima ya, ini persamaan yang kelima adalah Z sama dengan ZO ditambah lambda. Ini padahal bisa juga dirubah menjadi ZO sama dengan Z dikurang lambda. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan 5 kita peroleh lambda sama dengan Z. Tadi persamaan satunya itu adalah ini ya, ZO sama dengan 1. Ya, ZO sama dengan 1. Dan persamaan 5-nya adalah yang ini, Z sama dengan ZO tambah lambda. Tambah lambda. Nah, kan di awal dari soal diketahui bahwa Z itu sama dengan 0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 0. Jadi ini nilainya 0 sama dengan ZO ditambah lambda. Nah, ini kan bisa dipindah ruas ya menjadi ZO sama dengan lambda atau lambda sama dengan ZO, sehingga diperoleh persamaan ini, lambda sama dengan Z. Dengan mensubstitusikan lambda sama dengan Z ke persamaan 3 dan 4, kita peroleh XO sama dengan X kurang Z dan YO sama dengan Y dikurang Z. Tadi kan persamaan 3-nya itu adalah X sama dengan XO ditambah ya, X sama dengan XO ditambah lambda, atau persamaannya dirubah menjadi XO sama dengan X dikurang lambda. Persamaan 4-nya adalah Y sama dengan YO ditambah lambda, atau YO sama dengan Y dikurang lambda. Nah, tadi kan nilai lambda itu sama dengan nilai Z ya, yang ini. Nilai lambda itu sama dengan nilai Z, sehingga lambda ini kita rubah menjadi variabel Z, makanya diperoleh persamaan ini. XO sama dengan X dikurang Z, dan YO sama dengan Y dikurang Z. Bagaimana dengan ZO-nya? ZO berarti kan sama dengan, mohon maaf, berarti kan ZO sama dengan Z dikurang Z. Berarti kan nilainya habis ya, Z dikurang Z atau 0 ya nilainya, makanya di sini enggak diletakkan atau enggak diberi nih, enggak ada, cuma XO dan YO. Karena ZO-nya itu kan sama dengan Z dikurang Z, artinya nilainya bernilai 0. Jika XO, YO, dan ZO disubstitusikan ke persamaan 2, diperoleh, tadi kan persamaan 2-nya itu adalah nih ya, XO kuadrat ditambah YO kuadrat ditambah ZO kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kan XO ini kan sama dengan nilai ini ya, XO itu kan sama dengan nilai ini, sehingga XO-nya itu kita rubah menjadi X dikurang Z kuadrat ditambah YO-nya yang ini jadi Y kurang Z ya, jadi X kurang Z kuadrat ditambah Y kurang Z kuadrat. Bagaimana dengan ZO? ZO tadi kan nilainya adalah 0 ya, karena Z dikurang Z, 0 kuadrat kan 0. Makanya di sini cuma ini saja yang ditulis, yaitu
X kurang Z kuadrat ditambah Y kurang Z kuadrat sama dengan 1. Lalu persamaannya ini dirubah ya, disederhanakan menjadi bentuk persamaan umum, yaitu nih X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat dikurang 2XY dikurang 2YZ dikurang 1 sama dengan 0. Ini X kurang Z-nya kita kuadratkan. Terus Y kurang Z-nya kita kuadratkan. Baru kita kumpulkan ya dengan suku atau variabel yang sejenis. Nah, terus satunya kita pindah ruas sehingga didapat persamaan akhirnya atau persamaan umumnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat dikurang 2XY dikurang 2YZ dikurang 1 sama dengan 0. Oke, semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, di sini ada bidang silinder lingkaran tegak. Materi kedua, yaitu bidang silinder lingkaran tegak. Oke, nah di sini ada pengertian dari bidang silinder lingkaran tegak. Jadi, dikatakan bahwa bidang silinder lingkaran tegak terjadi jika sebuah garis lurus yang saling sejajar, ya, garis lurus tertentu atau porosnya bergerak tetap sejajar dengan jarak yang konstan. Jarak tersebut sama dengan jari-jari silinder. Nah, untuk lebih pahamnya, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di sampingnya ya. Jadi di sini ada kumpulan garis lurus ya. Garis lurusnya itu digambarkan dengan garis lurus yang memiliki panah. Nah, garis lurusnya itu saling sejajar ya, garis lurus yang saling sejajar dan berpotongan dengan garis lengkung. Nah, perbedaannya dengan bidang silinder dan bidang silinder lingkaran tegak ya. Jaraknya ya, jarak garis lengkung ini tetap. Nah, biasanya atau bisa kita sebut sebagai lingkaran. Kalau bidang silinder ya, tadi gambarnya kan itu garis lengkungnya itu tidak beraturan, tetapi membentuk garis lengkung ya, tidak beraturan. Itu jari-jarinya tidak sama ya, diameternya antara satu sisi dengan sisi lain, tetapi tetap membentuk garis lengkung. Itu disebut bidang silinder. Sedangkan bidang silinder lingkaran tegak, garis lengkung yang dipotong ini memiliki jarak yang tetap atau jari-jari atau diameter yang tetap antara satu sisi dengan sisi yang lain, atau bisa kita sebut dengan lingkaran. Nah, kalau melihat sekilas ya, gambar bidang silinder lingkaran tegak ini biasa kita sebut dengan tabung. Benar? Ya, teman-teman bisa melihat ya. Nah, mirip dengan tabung. Benar, ini adalah tabung. Oke, selanjutnya, silinder lingkaran tegak merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah garis tertentu. Kedua, tempat kedudukan garis-garis yang sejajar dengan jarak sama terhadap sebuah garis tertentu. Pandang silinder lingkaran tegak berjari-jari R. Ini pandang gambar yang ada di sampingnya ya, sama dengan R. Poros garis G. Nah, X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda A, B, C. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita akan mencari persamaan bidang silinder lingkaran tegak tersebut. Nah, di sini ambil P, X, O, Y, O, Z, O pada silinder, maka persamaan bidang paralel V yang melalui P adalah A, X kurang XO ditambah B, Y kurang YO ditambah C, Z kurang ZO sama dengan 0. Jarak Q, X1, Y1, Z1 ke V adalah QR sama dengan nilai mutlak dari A, X1 kurang X0 ditambah B, Y1 dikurang Y0 ditambah C, Z1 dikurang Z0 per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan QV sama dengan akar dari X1 kurang X0 kuadrat ditambah Y1 kurang Y0 kuadrat ditambah Z1 kurang Z0 kuadrat. Dan dari segitiga VQR diperoleh hubungan QV kuadrat dikurang QR kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga X1 kurang X0 kuadrat ditambah Y1 kurang Y0 kuadrat ditambah Z1 kurang Z0 kuadrat tuh
negatif ya, negatif. A X1 kurang X0 ditambah B Y1 kurang Y0 ditambah C Z1 kurang Z0 kuadrat per, ini negatif ya, ada tanda negatifnya, per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau setelah XO, YO, ZO dijalankan, kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, X kurang X1 kuadrat ditambah Y kurang Y1 kuadrat ditambah Z kurang Z1 kuadrat kurang A X kurang X1 tambah B Y kurang Y1 tambah C Z kurang Z1 sama dengan. Nah, ini persamaan akhirnya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikali R kuadrat, merupakan persamaan silinder lingkaran tegak yang diminta. Jadi ini adalah persamaan akhir atau persamaan bidang silinder lingkaran tegak ya. Jadi itu adalah persamaan bidang silinder lingkaran tegak. Sebenarnya kalau melihat dari langkah-langkah mencari persamaan akhirnya ini, itu sama ya, sama caranya dengan langkah-langkah mencari persamaan bidang silinder yang sebelumnya tadi, yang di awal tadi ada 3 langkah. Nah itu sebenarnya sama, cuma jalannya agak panjang sehingga kita mendapatkan persamaan akhirnya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat dikali R kuadrat. Wah, ternyata slide sebelumnya adalah slide terakhir dari materi yang saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya memohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.